73 Pro berbagi ilmu pengetahuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat siang, dan juga selamat berbahagia para guru sehebat. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata untuk melakukan pembelajaran di sekolah sebagai budaya positif. Mudah-mudahan dari video yang kita akan upload ini dan juga kita belajar melalui video ini sampai dengan durasi yang begitu panjang supaya mendapatkan nilai chemistry yang bagus untuk mendapatkan nilai positif di sekolah kita. Mudah-mudahan dari pelajaran ini, dari mulai kita mengadakan konsekuensi terhadap siswa di kelas, lantas kita akan mengadakan diseminasi atau pengimbasan kepada guru-guru untuk melakukan budaya positif di sekolah, dan juga kita akan mendapatkan umpan balik yang kita akan temui dengan melakukan pembelajaran budaya positif. Nanti kalian akan ada dua kelompok, kalian masing-masing mengutarakan maksudnya tentang kesepakatan kelas masing-masing. Siap? Siap? Oke, nanti perwakilannya boleh dari diri satu, atau dua ya kita berikan. Baik, yang pertama dari kelompok sebelah kanan, siapa yang ingin mengatakan kesepakatan kelas yang pertama apa? Ingin apa? Tertib. Yang pertama tertib. Baik. Siapa yang mau tulis tangan untuk biar kita tambah oke untuk mengutarakan maksudnya? Tulis tangan. Baik. Oke. Siap. Apa yang pertama? Tidak toilet selama pelajaran. Baik. Selama pelajaran tidak ke toilet. Saya tulis ya. Pertama, ini kesepakatan kelas. Yang pertama, tidak ke toilet selama pelajaran. Oke. Yang kedua, apa yang kedua? Siapa yang mau mengatakan? Ya, Marfil. Tugas harus dikerjakan, jika tidak selesai sanksinya istighfar 300 kali. Baik, sepakat nggak? Tugas mesti selesai, ya kan? Kalau tidak selesai maka akan mendapat konsekuensi. Konsekuensinya apa? Oke, istighfar 300 kali. Siap? Ini berlaku bagi siapa saja di dunia, termasuk saya kalau sudah selesai tugas. Yang kedua adalah tugas harus selesai, ya kan? Selesai, jika tidak akan ada konsekuensi 300 kali istighfar. Oke. Sekarang yang ketiga. Ya, silakan yang ketiga. Siapa namanya? Amil. Ya. Yang ketiga. Tidak boleh ngobrol saat dijelaskan. Baik, tidak boleh bicara ya, ngobrol. Ngobrol itu chat. Chat bahasa Inggris. Tidak boleh ngobrol. Tidak boleh. Ya, ngobrol pada saat pelajaran dijelaskan. Oke. Yang terakhir, kira-kira mungkin terakhir ya. Apa kesepakatannya? Lagi? Ya. Siapa yang mau cari? Yang mau jadi tangan? Yang mau. Ya, yang terakhir. Apa kesepakatan kita? Ayo, nah, kita diam. Oke, siapa yang ya? Oke, datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Oke. Yang keempat berarti datang tepat waktu. Ini termasuk saya ya. Jadi harus datang tepat waktu pada jam yang ditentukan. Oke, kita harus sepakat semuanya. Sepakat semuanya. Sampai ada yang tidak mengerti dan tolong dikasih kabar kepada teman-teman yang lain
Dan jangan lupa nanti kalian bikin kesepakatan kita itu di apa namanya, pakai image ya, di print. Kalau mau dilaminating berarti kita nanti bikin kesepakatan keras di dinding, jadi orang tahu gitu. Pakai apa namanya, kita bisa pakai karton atau yang lainnya supaya pas kita masuk kita tahu apa kesepakatan kelas kita bisa. Dan sebagai bentuk tugasnya kamu atau kamu ingat-ingat gitu, kalian print di buku, nanti ditempel di buku kita supaya itu selalu diingat. Print, jangan lupa jangan sampai lebih banget gitu, cukup 8 kali 8. Oke? Baik, terima kasih untuk acara kita hari ini. Kesepakatan kelas mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang berbahagia ibu-ibu dan bapak sekalian, dan yang tidak kalah hebat semuanya yang ada di sini. Seperti biasa kami hanya menyampaikan, yang lebih ekspor pasti sudah ada Bu Haci dan teman-temannya Bu Heni. Karena ini bagiannya memang kebepean ya, jadi kebepean. Baik, tadi kita sudah dengar berbagai macam cerita dari teman-teman kita yang sudah tampil, dan sekarang saya kebagiannya adalah 5 posisi kontrol. Maaf, jangan sampai 5 posisi kontrol. Jadi ternyata menurut ceritanya gitu ya, jadi kita ternyata masih ngambil dari orang-orang Amerika ya, salah satunya ini. Padahal kita juga punya Ki Hajar Dewantara, tapi karena memang disebutnya seperti ini ya, mau nggak mau kita pakai ya. Jadi ini menurut Dale dan Glaser, juga Dr. William Glaser, namanya aja udah ribet ya. Bosan. Jadi menurut Mbak Dian Glaser ini, dia itu meneliti terhadap apa yang diteliti juga oleh Dr. William Glaser. Jadi gitu ya. Jadi peneliti itu sudah meneliti dan dia menyatakan bahwa ternyata itu di dalam pendidikan itu, baik itu orang tua maupun kita sebagai guru, maka ada 5 posisi. Kita cuma dibagi 5 posisi. Yang pertama adalah posisi hukum, penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah, jadi ada rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat itu adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ini posisi ini pasti semua kita ini punya. Jadi para guru semuanya ini mempunyai 5 posisi ini. Karena 5 posisi ini adalah sebuah rangkaian yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Nanti kita bisa cerna kira-kira kita dominannya yang mana. Karena ke-5-5nya posisi ini kita miliki semua. Yang pertama adalah penghukum. Kalau yang namanya penghukum pasti adalah orang yang galak ya. Kalau kata anak itu galak. Jadi kalau apa-apa ya, saya tuh kadang-kadang sering begitu. Kalau sudah lupa temper gitu kan, kalau anak-anak sampai bahasa itu nggak nyaman gitu ya didengar. Jadi anak itu merengket. Bahasa saya itu merengket. Ya gini ya. Jadi ada rasa takut. Ya, karena kadang-kadang anak itu merasa bahwa gue dimakai apa ya, gitu ya. Tapi memang ini adalah bagian penghukum. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu akan selalu berkata, awas ya, kalau enggak, gitu. Itu kelas penghukum ini. Terus lagi, kamu lagi, pasti kamu, nggak ada lagi, kamu udah pasti, gitu ya. Nggak pernah kamu tuh ya, gitu. Awas ya kamu ya. Gitu kan. Atau yang paling hebat kalau kita sering
nggak naik kelas kamu. itu iya, kata-kata yang sering kita ucap tapi itu susah dikeluarin. Itu mungkin itu. Awas ya. Bikin apa lagi? 10.000 gitu. Nah, kayak gitu. Nah, hasilnya gitu ya. Hasil dari apa itu? Ya, jadi itu kemungkinan murid marah dan menendang, bersifat agresif. Karena apa? Dia pasti ngedumel. Awas, besok kalau gue udah gede gitu ya. Tahun 2026 gitu. Atau kalau mungkin kita pernah dengar ada guru yang pentil bannya dicopotin dia, cabut dia. Rasa itu kan. Ini karena memang kita itu sifatnya menghukum gitu ya. Dan di saya juga ada. Maksudnya di dalam diri saya itu ada. Jadi kadang-kadang saya dulu pernah anak itu saking gedenya gitu saya giniin mentok kepalanya di belakang. Untung dia nggak cerita sama bapaknya. Udah batas sebelum saya udah terluka gitu ya. Itu ada batas sampai usia 30. Itu ya. Nah ini ya. Jadi yang menghukum. Jadi kalau menghukum pasti kita posisinya dikategorikan sama siswa kayak gitu lah. Bagaimana perasaan anak-anak jika kita menghukum? Gitu. Ini yang berikutnya adalah ini membuat merasa bersalah. Kalau membuat bersalah biasanya orangnya itu lembut, jadi lembut lah gitu ya. Bahasanya tuh lembut. Kamu ya, gitu ya. Gak pernah coba dah. Kalau bapakmu tahu, kamu gitu. Ya. Ini merasa bersalah. Coba dah. Kamu tiap hari begitu, bapakmu biru, bapakmu lagi kerja, kamu sini main. Coba gimana rasanya? Nah ini yang membuat merasa bersalah. Jadi anak itu dia akan kembali ke masanya, oh iya ya, gitu kan? Oh iya, gimana ya, gitu kan? Sehingga dia akan selalu di dalam dirinya ada rasa bersalah, gitu. Nah, kata-kata yang sering timbul, ya itu, ibu sangat kecewa dengan kamu. Jadi bahasanya itu mau keras, bahasanya itu lembut. Ya, kita itu memang ya, kamu ya, setiap hari ada aja itu mungkin. Apalagi saya kasih beli, ya kan 3 kali lagi gitu. Astagfirullahaladzim. Benar saya. Ya bagaimana saya akan mau jadi hukum gitu kan? Sementara dia tiap hari naik atas meja gitu. Aduh, ini tandang bener ini saya bilang sampai ada apa nih? Tanya sama buat Pak Jibodi, itu pas saya ada apa aja sih? Sampai begitu amat, ya kan? Karena mau dapat ilmu. Gimana coba? Gitu kan? Kita nggak coba. Kalau orang tua kamu tahu, ya. Berikutnya, nah ini adalah bagaimana rasanya jika anak itu dia selalu diposisikan sebagai orang yang ada di tempat bersalah. Kita aja juga kadang-kadang begitu ya. Kalau pimpinan itu selalu menunjuk kita salah juga kita mengker juga ya. Otak kita mencium gitu ya. Gitu. Oke. Berikutnya, murid akan merasa bersalah setelah mengecewakan ibu dan bapak gurunya, dan murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Menahan perasaan tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Jadi kalau ini adanya di ini ya, karena memang rasa itu kadang-kadang pelan tapi sakit gitu, ya, dalam, gitu, dalam banget. Ya gitu ya. Jadi bahasanya pelan tapi sakit. Nah, tapi kalau yang menghukum kadang-kadang anak itu kan agresif dulu selesai, besok juga balik lagi gitu ya. Kalau udah senyum-senyum udah aman lagi. Tapi kalau yang membuat merasa bersalah, ini adanya undercurrent di kalbu. Oke, yang berikutnya sebagai teman. Nah, ini biasanya kalau biasa teman ini kita juga bisa, karena saya kan masih guru muda ya. Kalau guru muda biasanya asik udah gitu. Iya, asik gitu. Jadi kalau bisa selfie bareng,
Kalau saya itu kadang-kadang dia selfie jadi agak malu juga gitu. Tapi kalau kayak masih muda-muda kan, ayo selfie gitu ya, asik gitu. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, karena dia kan friend. Kalau nanya sama anak, kamu ini lagi, sudah nanti ibu, dan nama ibu udah selesai lah urusan kayak gitu. Jadi enak, enjoy, anak itu merasa nyaman gitu. Jadi dia asik, ibu itu mah asik, bapak itu mah dia mah gaul gitu ya, gaul. Nah, ini ya. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Jadi kayak apa pernyataannya itu sangat apa ya? Ya friendly banget begitu ya. Jadi kita dan itu ada di kita juga. Cuman gitu tadi seperti kata Pak Is, itu masanya itu nanti ada hilangnya. Oke. Tapi ada hal negatifnya. Dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, itu saya pikir bapak itu teman saya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi temper, lah anak itu merasa loh, dia nggak jadi friend gue nih pada saat ini gitu ya. Gitu. Kadang-kadang kalau dia ada masalah, ketika ada gurunya yang merasa temannya, dia pengen minta dibantuin, ayo dong bantuin kok, cuek aja sih bapak itu gitu ya. Kok cuek aja sih ibu itu, padahal dia udah merasa keren banget. Oke. Nah yang ini oke. Yang berikutnya adalah pemantau. Nah, kalau pemantau ini biasanya guru ini rata-rata guru yang hafal sama kriteria hukuman, poin. Kalau kamu 3 kali nggak masuk, kamu adanya di luar ya, pemantau. Gitu kan? Awas ya, kalau kamu 2 kali nggak masuk datang terlambat, kamu akan mendapat hukuman. Jadi kalau pemantau, biasanya kalau pemantau itu detail banget. Itu biasanya polisi. Polisi itu detail kan? Gitu kan? Maksudnya pemantau. Kalau Pak polisi itu pemantau. Peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi dan sanksinya apa. Jadi misalnya buka sepatu kamu bukan hitam, beda. Kamu tahu nggak peraturan di sini apa? Kamu peraturan di sini tahu nggak? Di sekolah kita apa? Mana rompinya? Rompi kamu kok beda sendiri, kenapa? Kamu tahu kan hukumannya bagaimana? Ingat nggak? Itu pemantau. Biasanya kalau pemantau itu hafal dengan sanksi aturan yang dibuat, gitu ya. Yang kelima pemantau masih ada ya? Klik saya. Nah ini, misalnya ya, ini hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar. Kalau ini udah jelas ya, dia udah dikasih tahu dan segala macam pasti udah oke. Dan yang kelima ini manajer. Sebenarnya ini yang diharapkan dari kita itu ya, kita menjadi manajer. Posisi terakhir ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Tapi ada konklusinya. Pada saat itu, ketika kita menjadi manajer, kita juga bisa menjadi pemantau. Pada saat kita menjadi manajer, kita juga bisa menjadi pembuku. Pada saat kita menjadi manajer, kita juga bisa menjadi seorang teman. Jadi seorang manajer itu sangat paripurna, karena dia bisa jadi pemantau, bisa jadi penghukum, bisa jadi teman, bisa jadi rasa bersalah. Tinggal bagaimana caranya menggunakan media ini. Ini kira-kira jenis manusianya, jenis muridnya, tipenya yang tipe apa. Kalau tipenya misalnya dia pemurung, mungkin bagaimana sikap kita gitu ya. Atau kita lihat jenis kasusnya sendiri, bagaimana dia bentuk, bagaimana di rumahnya, bagaimana di sekolahnya, bagaimana dengan temannya, bagaimana tiap hari dia berkata, sering bohong atau dipercaya. Jadi manajer itu diharapkan bisa mempunyai posisi yang ini. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ya, ini meyakini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi kira-kira kalau manajer itu
dia lebih kepada bagaimana membalikan posisi salahnya itu untuk mencari kesalahannya sendiri. Jadi kalau ada anak itu ngerokok, misalnya kemarin saya syuting ya tentang yang ngerokok, maka yang akan ditanyakan adalah, kamu tahu yang kamu sudah kerjakan? Pasti dia jawab, iya Pak, saya sudah tahu. Konsekuensinya tahu juga? Iya tahu. Apa yang kamu harus lakukan? Nah kayak gitu ya. Jadi paling ada 3 bagian ya yang harus kita ingat-ingat gitu ya. Ada 3 bagian. Jadi manajer itu sebenarnya kita semua bisa menjadi manajer, gitu ya. Kita semua bisa menjadi manajer, baik terhadap diri kita sendiri, kepada anak kandung kita, lebih-lebih terhadap anak kandung kita. Ini lebih susah daripada anak didik kita, karena anak kandung kita itu merasa selalu bersama sama kita. Saking merasa bersamanya, dia merasa apa yang dapat dia dari bapak dan emak, gitu ya. Sehingga kalau anak didik kita kan kadang dia takutnya sama bolpen, ya kan? Sama bolpen. Kalau anak kita takutnya sama apa? Gak dikasih buat jajan, atau ya takut lah karena bapaknya gitu. Manajer, nada suaranya tulus, bahasa tulus tidak kaku, mendekat ke murid. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kata adik, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperoleh masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tidak baik. Itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Jadi kira-kira kalau itu penggalan kalimatnya ya. Tapi pada kenyataannya kita juga harus mungkin belajar dari titik ini kita pelajari. Nanti kadang-kadang yang timbul adalah yang dominan kita. Yang timbul dominan, balik lagi gitu kan. Karena dominan kita pasti semua orang mempunyai rasa dominan itu. Baik itu pemantau, apa lagi? Baik itu penghukum, pemantau, merasa bersalah, teman, dan manajer yang terakhir, gitu ya. Nah, di dalam sini semua ini sudah, nah ini ada, yaitu segitiga restitusi. Inilah bagian 3 yang harus dimiliki oleh seorang manajer. 3 ini. Ada yang tahu? Ada saya di kolom. Astagfirullahaladzim. Serem bener. Maaf. Ada yang tertawa. Itu bahasan. Menurut konsep, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau dia udah ada rasa salah, nanti kita proses dia dengan cara kita dan dia akan kembali kepada komunitasnya dengan rasa yang lebih percaya diri, gitu ya. 1, menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas itu adalah mengetahui posisi di mana dia salahnya. Jadi jangan sampai dia itu merasa saya diapain ya, yang mana ya, gitu ya. Makanya kadang-kadang kan kita tanya, kamu tahu nggak kamu dipanggil kemarin kenapa? Gitu kan. Nah itu kan menstabilkan apa posisinya. Jadi pas dudukannya. Kalau sudah pas, baru kita lanjutkan, gitu kan, memvalidasi tindakan. Kalau seandainya sudah semacam itu, maka mungkin karena saya juga belum masih belajar gitu ya, mungkin kita harus menanyakan ke dia apa yang pantasnya hukuman untuk kamu, konsekuensi apa untuk kamu ini terlambat sudah, kamu tahu nggak kamu terlambat sudah berapa kali misalnya? Kalau nggak salah hampir seminggu 3 kali Pak. Cukup banyak atau cukup sedikit? Ya cukup banyak lah. Oke, kalau seandainya begitu menurut kamu bagaimana? Nah ini kira-kira memvalidasi tindakan. Menurut kamu jarang sekolah, jarang hadir, jarang masuk, kira-kira menurutmu salah atau benar? Gitu kan? Ya pasti jawabannya salah, gitu kan? Nah setelah itu barulah kita ada pada menanyakan keyakinan. Kalau seandainya kamu ada merasa salah, kalau kamu merasa ada tidak nyaman, lantas apa yang kamu harus lakukan untuk ini semua?
Tapi ada poinnya. Kalau ya Pak, besok saya baik-baik kok, nggak apa-apa. Kira-kira menurut saya apa yang pantas kamu lakukan dan hukuman apa yang pantas kamu dapatkan untuk kali ini? Kira-kira gitu. Kalau mau hukuman, konsekuensi apa yang kamu dapatkan untuk itu? Jadi kita menanyakan kembali untuk dia. Dan dulu saya suka menghukum, kalau saya pribadi ya, kalau di 14 karena siswa berbeda memang. Saya selalu menghukum dengan kriteria misalnya lari gitu ya. Jadi kalau lari saya tulis di sini 20. Kamu maunya larinya berapa? Saya 5 Pak. Nggak mau, kamu masih muda kok 5 gitu kan. 20 taruh gini. Jadi ada kertas lembaran dibelindir-belindir, taruhin kan ada 20 dan itu setiap dia lari saya tungguin di lapangan. Jadi waktu saya habis tungguin dia. Ya kan, 1 ambil, 2 baru 5 juga dia udah pegel. Karena apa? Dihitung. Kalau nggak dihitung dia sanggup, gitu. Lari lagi gitu kan, sampai dia mulai. Nah akhirnya lama-lama, kok saya malah dikerjain sama anak-anak, ya kan? Saya kan, aduh, udah akhirnya saya buang dan saya sekarang salah satunya kalau kamu tidak mengerjakan konsekuensinya adalah istighfar 300. Ditulis tapi istighfar kalau yang Muslim, kalau yang non Muslim pakai bahasa Inggris. Oh my God, please forgive me. Tulis juga pakai bahasa. Jadi saya nggak capek, saya cuma ngeliatin doang. Oh iya ada 300. Kalau perlu kamu tulis dulu 1, 2, 3, 4, 300. Dan ternyata istighfar itu lebih takut daripada dia ngerjain WhatsApp. Ya kan? Benar. Saya udah praktekin ini. Jadi bahkan ada orang tua datang gara-gara kok ngajar IPA, ya kan? Ngajar IPA kok hukumannya istighfar. Emang bapak guru agama? Katanya gitu. Ya, saya jawab sih. Ya kalau seandainya kamu istighfar, anak bapak saya suruh menghafal dulu 5. Mau nggak anak bapak? Waduh, gitu. Kan lebih kagak mau lagi. Ya, jadi daripada itu kan tinggal nulis Pak, bukan bapak yang nulis. Itu sampai itu nyari saya gitu ya. Ya memang model-model. Oke, nah itu ya. Jadi dari untuk menjadi manajer hanya 3 konklusinya ya di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan itu salah, dan yang ketiga adalah self. Oke, rasanya begitu karena apa namanya di sininya sudah tidak nyaman. Dan kalau ada pertanyaan kami jangan nanya yang susah-susah karena saya juga lagi posisinya belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan di sana sini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata yang pas untuk menimbulkan energi positif tadi itu seperti apa gitu, misalnya jangan ngobrol aja kan salah, jangan pakai bahasa jangan kan gitu, jadi pakai bahasa apa gitu maksudnya. Iya, energi positifnya gitu loh, seperti apa itu menegurnya gitu ya. Karena memang terutama anak kelas kita itu kan SMP itu kan jenjangnya B ya, umur sedang perubahan dari masa anak-anak menuju remaja, apa aja pengen tahu, apa aja pengen dikerjain, ya kan gitu. Dan kalau posisi kita itu untuk menjadi orang yang ramai itu nggak bisa memang. Oh kita udah mampu, anak-anak udah berantakan, itu nggak bisa. Bahkan itu kan ada penghukum di kelas. Woi, anak-anak juga, ya kan suaranya melebihi suara guru, gitu kan. Dan saya bilang, kamu itu ya, kayak di hutan aja jauh-jauh. Nah itu kan jadi saya merasa bersalah dia. Saya jadi merasa bersalah. Nah, tapi Bu Aji, saya setiap kali 3 bulanan dalam termin 6 bulan itu akan saya ingatkan tentang kelas. Jadi saya membuat konsekuensi kelas itu memang dari awal itu. Setiap kali pertama awal masuk, saya mengatakan bahwa selama saya belajar, maka ini adalah kelas saya, kelas kita, kelas bareng-bareng. Maka jangan kita tulis bareng-bareng. Kalau kemarin karena ada ini Bu Aji, saya suruh tulis dia sebagai
nilai baik. Kalau dulu enggak. Kalau dulu cuma saya ditulis di papan tulis, kamu ingat-ingat sampai dengan tugasnya. Jadi selama kita ada, selama kita di kelas, alhamdulillah mereka itu paham terhadap apa yang kita bicarakan. Karena kadang-kadang kita masuk kelas aja, dan anak-anak itu biar tahu terhadap kita itu kan trouble. Misalnya gini, saya masuk ke kelas 75 misalnya, terus saya nggak bercerita bahwa itu saya siapa, maka yang akan terjadi adalah dia akan juga mengatakan sesuatu hal yang dia ingin tahu juga, nggak pengen tahu juga. Ngapain orang ibu juga nggak pernah cerita tentang apa, terus nggak ada juga peraturannya, konsekuensinya apa di dalam kelas, terus di kelas juga nggak apa-apa, orang tiap hari juga teman pada hilir mudik masuk coba, ya kan Pak, gini sih. Gitu. Jadi dari awal, maaf anak-anak sekalian, selama kita di sini, termasuk saya, tahan, berusaha untuk tidak pipis. Pak, 3 jam, ya 3 jam kita tidak pipis, tidak apa-apa. Dan alhamdulillah ternyata kalau emang ada konsekuensi, kan bukan hukuman ya, tapi konsekuensi, bukan sanksi, tapi konsekuensinya kalau kamu keluar dulu itu apa? Kita sepakati bareng-bareng, dan itu memang sudah dilakukan. Dan makanya alhamdulillah saya suka gitu. Saya tidak nyaman kalau saya ngajar pintunya terbuka. Jadi pintunya kalau saya terbuka saya tidak bisa ngomong. Makanya kadang-kadang anak-anak tutup gitu, diganjel sama apa? Sama tong sampah. Ya kayak gitu. Jadi kalau mungkin ya, kalau anak udah rame, yakin siapapun tidak akan bisa mengendalikan, kecuali ada hukum rame. Bener gitu ya, ada 2 orang, 3 orang, ada laki-laki, ada perempuan. Tapi yang jelas kalau dari awal kita cerita tentang diri kita cerita tentang, kan guru boleh menceritakan kehebatannya kepada anak, karena seorang guru itu boleh merasa ya dirinya itu membanggakan dirinya boleh. Kalau kita sama teman nggak boleh, tapi kalau sama anak siswa boleh untuk penyemangat. Oke, kira-kira begitu. Allah berapa? Teman-teman yang teman-teman izin berbicara. Saya pernah membaca bahwa kemarahan itu candu. Semakin orang marah, kalau tidak ada yang ngerem dan tidak ada lingkungan yang membuat ngerem, itu intensitasnya terus semakin besar. Karena sifat emosi itu juga tersadari atau tidak terinternalisasi dalam diri kita menjadi suatu terbiasa. Dan kalau kita kapasitas marahnya pertama 15, aman dengan 15, itu nanti meningkat terus ya Bapak dan Ibu. Itu saya baca teori itu. Saya merasakan tanya bahasan, karena tidak ada yang mengontrol saya jadi arogan gitu loh. Saya bersyukur pindah ke tempat baru. Kenapa pindah ke tempat baru? Kan saya nggak bisa sembarangan kemarin Pak Is. Marah aja. Kemarin tinggal puji begitu. Saya terbiasa mengerem, terbiasa menahan. Lalu apa yang terjadi? Pak Hasan mungkin juga bisa, saya cuma bisa marah kadang-kadang kalau untuk sesuatu hal yang betul-betul tuh kayak Pak Hendra, tuh saya ngomel sama Pak Hendra itu, Pak Hendra bilang ke Ibu Hajah, saya dimarahin Ibu Kristi, Ibu Hajah gitu. Tetapi ada beberapa faktor ketika saya nahan 2 tahun loh Bapak dan Ibu, dan itu benar, itu saya merasa bukan saya, tetapi saya merasa ada positifnya, yaitu ke anak, sentuhan saya ke anak juga, saya nggak mudah ngomong yang silat-silat saya keluar seperti gaya saya di 14 gitu loh. Bisa jadi saya takut berbuat salah, bukan guru baru begitu kan. Jadi istilahnya dengan kebaruan saya pindah di sini, saya anggap itu sebagai momentum bahwa memang sistem pembelajaran yang disampaikan oleh teman-teman CGP itu bukan revolusi, itu evolusi. Hanya bisa dilihat secara bertahap, pelan-pelan begitu. Seperti dengan budaya senyum sapa salam. Kita pelan-pelan bisa merasakan kok efeknya, tapi kan
nggak bisa sekejap langsung begitu. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, seperti juga hukum momentum. Ketika kita lempar bola ke dinding, lemparnya kencang, kembali ke kita kencang. Ketika kita lempar ke bola dengan kecepatan 20, kembali ke kita ke 20. Sama ketika dengan anak. Kalau kita lempar anak itu dengan kesabaran, istilahnya anak pasti baliknya ke kita itu nanti toh. Saya bukannya merasa sudah sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik tidak sempurnaan milik saya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, jadi istilahnya jadi Bapak dan Ibu, saya teori-teori ini sesuatu yang baru kayak Pak Is. Saya biasa gebrak. Pak Is harus pindah sekolah dulu biar kebiasaan gebrak itu pelan-pelan. Kita nggak takut dikomentarin guru senior. Begitu. Mungkin saran saya seperti itu. Mohon maaf berbagi pendapat karena 2 tahun juga udah lumayan juga saya yang di sini. Terima kasih banyak. Bila kita berkali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, ternyata gini, saya juga sudah pernah membaca bahwa ada buku boleh mahal. Artinya di dalam buku itu saya mau nyari di mana tentang boleh mahal. Ternyata dia ceritanya untuk jangan sampai marah dulu di situ ya. Di dalam, jadi apa kesimpulannya? Jangan marah dulu. Tapi bukan berarti kita nggak marah. Misalnya kalau kita punya anak kandung sendiri, emang kita nggak bisa marah? Emang nggak bisa kita? Pasti kita marahnya juga. Cuman caranya marahnya itu letaknya gitu loh. Kalau seandainya dia nggak sholat, ya jangan semuanya diungkap. Karena kadang-kadang kita orang tua ya. Iya, apa aja nih? Kamu ini udah dikasih, kadang dia cuma remet. Iya jangan. Atau kita marahnya sama anak yang satu disuruh keluar, tapi yang di dalam diomelin. Itu kan lu, ya bukan gitu ya. Keluar kamu, sorry banget jadi orang ya kan, keluar. Akhirnya apa? Sejam itu anak-anak yang di dalam. Kamu yang seperti ini, padahal anak di dalam lagi main ya sama anak yang lain. Kita lucu juga ya, kayak gitu. Nanti bahasan kalau gitu ya. Biasanya Kemudian anak-anak anak-anak lari itu kayak gitu lah. Mudah-mudahan dulu terlalu banyak mengeluarkan kata-kata negatif, tidak, karena berdasarkan pengalaman kata-kata negatif itu ternyata lebih mengena gitu dibandingkan dengan tolong hargai yang sedang berbicara. Anak nggak ada yang diem gitu, bicara semua, tapi kan jangan bicara terus, diem, mereka diem. Apalagi kalau pakai gini nih. Nah, apalagi dengan bisa diem nggak? Diem deh. Tapi tadi kan Ibu menyampaikan budaya positif gitu ya. Lebih baik menggunakan kata-kata yang positif, yang baik. Kira-kira memang konsekuensinya apa yang akan terjadi gitu. Memang dari dulu kita terlalu sering ya menggunakan kata-kata jangan, menggunakan kata-kata tidak. Tetapi mungkin ada juga kata jangan yang maknanya tidak terlalu negatif. Contohnya, jangan sayang untuk mengeluarkan uang kalau untuk belajar, jangan sayang mengeluarkan uang kalau untuk keperluan sendiri gitu. Mungkin tidak semua kata negatif itu bermakna jelek juga gitu. Ya, terima kasih. baik, terima kasih. Saya demen ini, menarik gitu ya. Jadi gini, demen. Gimana yang saya? Terima kasih Pak Yes. Makanya di dalam sebuah kemanajeran, maka manajer itu bukan selamanya jadi orang yang tidak menjadi hukum. Jadi dia bisa jadi, cuma caranya itu elegan. Maksudnya caranya itu supaya anak itu memahami terhadap dirinya. Tapi kalau seandainya ada anak yang kayak, bukan berarti sebenarnya sih kata jangan itu bukan berarti nggak boleh dan boleh aja. Tapi pada konteks yang kira-kira memang untuk dipakai jangan. Ya kayak tadi kan, jangan sungkan kamu mengeluarkan uang untuk sekolah, untuk beli buku. Ya nggak apa-apa, karena itu memang jangan itu kan memang ada.
gitu kan. Dan nggak bisa juga jangan itu diganti sama tidak, gitu kan. Mungkin saja ada kalimat efektif yang mengatakan tidak untuk pegagianan, mungkin saja, gitu. Tapi lagi-lagi karena memang kita adalah seorang guru, gitu kan, maka sesedianya untuk tidak mengeluarkan kata yang bersifat negatif, bukan negatif stensis ya, tapi bermakna negatif. Kalau kata jangan itu kan stensis, makna dari kata jangan, kata yang berkata tidak. Tapi kalau untuk maknanya, maka jangan melakukan kata yang menyebabkan negatif. Katanya menyebabkan negatif, jadi makna katanya jadi negatif. Tapi memang ini adalah permasalahan kita teman-teman semuanya. Kesan saya, pengimbasan tentang budaya positif ini sangat membuka wawasan baru, terutama bagi saya pribadi, bahwa selama ini ada kekeliruan mengenai cara mendidik ataupun menyelesaikan masalah pada murid. Saya berharap semoga ini bisa menjadi budaya positif di sekolah. Iya.